Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang penyesuaian diri remaja. Penyesuaian diri adalah suatu proses, dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungannya. Pengertian dan proses penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri remaja, dan faktor-faktor mempengaruhi proses penyesuaian diri. Yang pertama, pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya. Penyesuaian juga dapat diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa, sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Yang kedua, proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Sekali lagi, bahwa penyesuaian yang sempurna seperti itu tidak pernah dapat dicapai. Karena itu, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses yang sepanjang hayat, atau lifelong proses. Yang ketiga, karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Dalam hubungannya dengan rintangan-rintangan tersebut, ada individu-individu yang dapat melakukan penyesuaian diri yang salah. Berikut ini akan ditinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. Penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang terakhir, bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk. Antara lain, yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi atau pencari pengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggapai kemampuan diri. Yang keenam, penyesuaian dengan cara belajar. Yang ketujuh, penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukannya penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu yang pertama reaksi bertahan, yang kedua reaksi menyerang, dan yang terakhir yaitu reaksi melarikan diri. Penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu-penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi-kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah.
dan juga penentu psikologis termasuk di dalamnya pengalaman, belajarnya, pengondisian, penentuan diri, frustasi, dan konflik. Dan yang terakhir yaitu penentu kultural, termasuk agama. Kemudian ada perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembangnya dari respon yang bersifat instinktif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Nah, dengan bertambahnya usia, perubahan dan perkembangan respon tidak hanya melalui proses belajar saja, melainkan anak juga menjadi matang untuk melakukan respons, dan ini menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Nah, kondisi-kondisi perkembangan mempengaruhi setiap aspek kepribadian seperti emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual. Dalam fase tertentu, salah satu aspek yang mungkin lebih penting daripada kematangan sosial dan kematangan emosional merupakan yang terpenting dalam penyesuaian diri. Lalu, penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Banyak sekali faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri, diantaranya ada pengalaman, belajar, kebutuhan determinasi diri, dan frustasi. Dalam pengalaman, tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman-pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. Nah, kemudian ada faktor belajar. Dalam proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri, karena melalui belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Sebagai respon-respon dan ciri-ciri kepribadian lebih banyak yang diperoleh dari proses belajar daripada yang diperoleh secara diwariskan. Kemudian ada determinasi diri. Nah, determinasi diri ini mempunyai peranan yang penting dalam proses penyesuaian diri karena mempunyai peranan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Nah, keberhasilan atau kegagalan penyesuaian diri akan banyak ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengarahkan dan mengendalikan dirinya, meskipun sebetulnya situasi dan kondisi tidak menguntungkan bagi penyesuaian dirinya. Kemudian yang keempat ada konflik dan penyesuaian diri. Tanpa memperhatikan tipe-tipe konflik, mekanisme konflik secara esensial sama, yaitu pertentangan antar motif-motif. Nah, efek konflik pada perilaku akan tergantung sebagian pada sifat konflik itu sendiri. Ada beberapa pandangan bahwa semua konflik bersifat mengganggu atau merugikan. Namun dalam kenyataan ada juga seseorang yang punya banyak konflik tanpa hasil-hasil yang merusak atau merugikan. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri, berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Nah, pengaruh rumah dan keluarga dari sekian banyak faktor yang mengkondisikan penyesuaian diri, faktor rumah dan keluarga merupakan faktor yang sangat penting. Karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil, interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. Nah, kemudian hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dengan anak akan mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak. Beberapa pola hubungan yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri antara lain, yang pertama itu menerima atau acceptance. Dari situasi hubungan di mana orang tua menerima anaknya dengan baik, sikap penerimaan ini dapat menimbulkan suasana hangat dan rasa aman bagi anak. Nah, kemudian yang kedua, menghukum dan disiplin yang berlebihan. Dalam pola ini, hubungan orang tua dengan anak bersifat keras, disiplin yang ditanamkan orang tua terlalu kaku dan berlebihan sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menguntungkan anak. Kemudian yang ketiga itu memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Perlindungan dan pemanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala salah suai lainnya. Kemudian yang ketiga, memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Perlindungan dan pemanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala lainnya. Kemudian yang keempat, penolakan, yaitu pola hubungan di mana orang tua menolak kehadiran anaknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penolakan orang tua terhadap anaknya dapat menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri. Lalu ada hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian yang lebih baik. Sebaliknya, suasana permusuhan, perselisihan iri hati, kebencian, dan sebagainya dapat menimbulkan kesulitan dan kegagalan penyesuaian. Kemudian masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Nah, kondisi studi menunjukkan bahwa banyak gejala tingkah laku yang bersumber dari keadaan masyarakat.
Pergaulan yang salah di kalangan remaja dapat mempengaruhi pola-pola penyesuaian dirinya. Lalu ada di sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologis, menentukan proses dan pola penyesuaian diri. Di samping itu, hasil pendidikan yang diterima anak di sekolah akan merupakan bekal bagi proses penyesuaian diri. Lalu, kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Nah, proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Nah, lingkungan kultural di mana individu berada dan berinteraksi akan menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Contohnya, tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, gereja, dan semacamnya akan mempengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Nah, agama memberikan suasana psikologis tertentu dalam mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan lainnya. Agama juga memberikan suasana damai dan tenang bagi anak. Agama merupakan sumber nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan tuntunan bagi arti tujuan dan kestabilan hidup manusia. Dan selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Di antara persoalan terpenting yang dihadapi remaja dalam kehidupan sehari-hari dan yang menghambat penyesuaian diri yang sehat adalah hubungan remaja dengan orang dewasa, terutama orang tua. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi dapat berasal dari suasana psikologis keluarga, seperti kekerasan keluarga. Terbukti juga bahwa kebanyakan anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena tidak dapat menyesuaikan diri yang datang dari rumah tangga yang retak. Yang terakhir adalah implikasi dalam proses penyesuaian terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sekolah selain memiliki fungsi pengajaran juga memiliki fungsi pendidikan atau transformasi norma. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, peranan sekolah itu pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga yang dijadikan rujukan atau tempat perlindungan anak saat anak ini memiliki masalah. Nah, dalam hal ini adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah menciptakan situasi sekolah yang menimbulkan rasa betah bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik dari prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat itu menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar anak didik. Lalu selanjutnya, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Terus ada lagi ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Ada juga teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan. Lalu kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Lalu pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Peranan guru di sekolah itu sebagai figur pendidik yang sangat penting dan sangat berpengaruh bagi penyesuaian siswa-siswanya. Maka dari itu, guru ini dituntut untuk memiliki sifat-sifat yang efektif. Contohnya adalah tampak antusias atau berminat dalam segala kegiatan belajar mengajar di kelas, lalu ramah atau cheerful dan optimis, tidak mudah marah dan bisa mengatur tindakannya, lalu bisa bercanda atau humoris,
lalu mengetahui dan mengakui jika dia memiliki atau membuat kesalahan. Yang selanjutnya adalah jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa atau anak didiknya. Dan yang terakhir adalah menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Sekian penjelasan kami tentang materi penyesuaian diri remaja pada unit 8 ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.